السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آله وصحبه إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Sebagai makhluk sosial dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kita sangat membutuhkan adanya teman. Namun bukan sembarang teman. Yang kita butuhkan adalah teman yang setia. Kesetiaan teman biasanya akan terlihat dan teruji manakala kita ditimpa dengan kesusahan. Saat kita menderita sakit, atau saat kita tertimpa musibah, atau saat kita bokek alias tidak punya uang. Jika teman tersebut tetap mendekat, peduli bahkan membantu, maka ketahuilah bahwa dia insya Allah adalah teman sejati. Jika tidak, maka itu indikator kuat bahwa dia adalah tipe manusia yang hobinya suka numpang anget, alias hanya memanfaatkan jabatan kita, hanya memanfaatkan kedudukan kita, hanya memanfaatkan uang kita belaka. Kaum muslimin yang kami hormati, kesusahan yang kita alami di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesusahan di akhirat kelak. Karena kesusahan di dunia maksimal hanya terkait urusan hidup dan mati. Adapun kesusahan di akhirat itu bersifat abadi dan tidak berkesudahan. Terlebih lagi, masing-masing kita kelak di hari kiamat hanya akan memikirkan nasibnya sendiri, tidak mempedulikan orang lain, sekalipun itu adalah orang terdekatnya. Sebagaimana yang Allah ceritakan suasana saat itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat nanti,
Manusia akan lari meninggalkan saudara kandungnya sendiri. Dia akan tinggalkan ayah dan ibunya sendiri. Dan juga dia akan tinggalkan istri dan anak-anak kandungnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Karena setiap manusia pada hari itu punya urusan sendiri-sendiri yang membuat dia sibuk, tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Al-Quran surat Abasa ayat 34 sampai 37. Namun jamaah yang kami hormati, di saat setiap manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, ternyata masih ada harapan. Masih ada teman setia yang akan peduli kepada kita. Siapakah dia? Dialah Al-Quran. Teman setia tersebut adalah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulul Quran, di hari kiamat nanti Al-Quran akan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbi, saat di dunia aku berhasil membuat orang ini mengurangi tidurnya di malam hari demi membacaku. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Az-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Ya, Al-Quran. Al-Quran akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa seseorang diampuni, agar dia dihindarkan dari sengatan api neraka, agar dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah pun berkenan untuk menerima permohonan syafaat tersebut. Beruntunglah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman setianya di dunia. Sebab Al-Quran akan menjadi teman setia untuknya di akhirat kelak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati, apa maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai teman setia? Jadikanlah Al-Quran sebagai teman setiamu di dunia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah rutin untuk membacanya setiap hari. Berusaha keras untuk memahami maknanya, serta berupaya secara maksimal untuk mengamalkan tuntunan yang terkandung di dalamnya. Makna menjadikan Al-Quran sebagai teman setia adalah: 1. Berusaha keras untuk rutin membacanya setiap hari. 2. Berupaya untuk memahami maknanya. 3. Berupaya secara maksimal untuk mengamalkan tuntunan yang terkandung di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Al-Qur'anu syafi'un musyaffi'un. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang akan dikabulkan permohonan syafaatnya. Wa mahilun musaddaqun. Dan Al-Quran adalah pembela
yang akan diterima pembelaannya. Faman ja'alahu imaman qadahu ilal jannah. Barang siapa yang memposisikan Al-Quran di depannya, maka kitab suci ini akan menuntunnya masuk ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Namun barang siapa yang memposisikan Al-Quran di belakangnya, maka niscaya kitab suci ini akan mendorongnya ke dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'abul Iman dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa maksud menjadikan Al-Quran di depan? Dan apa maksud menjadikan Al-Quran di belakang? Makna memposisikan Al-Quran di depan adalah mengamalkan isinya. Itu maknanya. Adapun memposisikan Al-Quran di belakang artinya adalah tidak mengamalkan isinya. Maka jangan pernah sekali-kali mengkhianati Al-Quran. Jangan pernah sekali-kali mengkhianati Al-Quran dengan tidak peduli padanya, enggan membaca dan memahaminya, serta mengabaikan tuntunannya. Sebab jika itu yang terjadi, sungguh kelak Al-Quran akan membalas untuk abai dan tidak peduli. Na'udzubillahi min dzalik. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الصادق الأمين كما أمركم بذلك مولاكم رب العالمين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة